Alhamdulillah jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 100 tahun yang lalu kita belum ada di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan 100 tahun yang akan datang pun kemungkinan besar kita sudah tidak ada lagi di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Dahulu sebelum Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh ke dalam jasad, Allah bertanya kepada seluruh manusia yang Allah ciptakan dan Allah lahirkan di permukaan bumi, termasuk kita. Apa pertanyaan Allah kepada ruh manusia? Alastu bi rabbikum? Apakah kalian meyakini aku sebagai Tuhan kalian? Maka kita menjawab, qalu bala syahiduna. Ya Allah, kami meyakini engkau daripada Rabb kami. Nafsu dengan akal diciptakan Allah berbarengan. Setiap manusia yang normal pasti memiliki akal. Dan setiap manusia pasti memiliki hawa nafsu. Kalau tidak punya hawa nafsu namanya malaikat. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Telah datang kepada kalian utusan Allah min anfusikum, sama dari golongan manusia. Coba bayangin Pak, kalau kita disuruh mencontoh malaikat, kira-kira mampu atau tidak Pak? Ibu-ibu suruh contoh malaikat, mampu atau tidak Bu? Malaikat doyan duit atau tidak Bu? Ibu-ibu doyan. Nah makanya Allah suruh mencontoh manusia. Nah setiap manusia ada lawamah nafsu. Akal ditanya dengan Allah, akal pikiran kita mengakui Allah sebagai Rabbnya. Hawa nafsu ditanya dengan Allah, apa kata Allah? La anta ana, kata hawa nafsu. Nafsu yang ada dalam diri kita tidak mengakui Allah sebagai Rabbnya. Ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam hadis qudsi. Kemudian Allah perintahkan malaikat bakar hawa nafsu dalam neraka jahanam. Neraka itu ada dua, ada neraka jahanam, ada neraka Zalhamir. Neraka jahanam itu yang Allah katakan dalam Al-Quran, neraka yang panas, saking panasnya apinya hitam. Ada neraka Zalhamir, neraka yang dingin. Kalau manusia masuk ke situ, seluruh tulang belulangnya hancur saking dinginnya. Maka pertama langsung dibakar di neraka jahanam. Berapa lama? 1000 tahun. 1000 tahun setelah 1000 tahun itu dibakar, ditanya lagi dengan Allah, alastu bi rabbikum? Nafsu tidak mengakui Allah sebagai Allah. Kamu saya. Kalau bahasa orang Jakartanya lu dua-dua, itu nafsu. Sudah dibakar 1000 tahun masih tidak mengakui Allah sebagai Rabbnya. Kemudian Allah perintahkan malaikat masukkan ke dalam neraka Zalhamir, neraka yang dingin, saking dinginnya menggigil, bukan lagi menggigil. Tulang belulangnya hancur. Ramadan tahun yang lalu kita Allah izinkan Ramadan di tanah suci. 10 hari pertama kita Ramadan di tanah suci, itu di Madinah sampai 6 derajat dinginnya. Saking dinginnya keluar keluar dari mulut. Itu tidak kuat kita. Bagaimana neraka Zalhamir yang kena uapnya saja langsung hancur tulang belulang. Berapa lama nafsu dibakar tadi? 1000 tahun. Setelah 1000 tahun dikeluarkan tidak mengakui Allah sebagai Rabbnya, lu dua-dua kata nafsu. Dan nafsu ini, setiap nafsu ada dalam diri kita. Apa yang terjadi? Allah perintahkan malaikat masukkan hawa nafsu ke dalam satu ruangan. Kalau dia minta sesuatu jangan diberikan. 1 hari minta ini, minta itu, tidak Allah kabulkan. 2 hari minta ini, minta itu, tidak Allah kabulkan. 3 hari baru menyerah. Bala syahiduna, kata nafsu. Iya ya Allah, engkau adalah Rabb kami dan kami meyakini engkau sebagai Tuhannya. Maka ya apa? 1000 tahun dibakar tidak mengakui Allah sebagai Rabb. Dibakar lagi neraka Zalhamir tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Dikurung dalam satu tempat tidak dikasih apa-apa baru mengakui Allah sebagai Rabbnya. Hikmah daripada hadis ini dikatakan apa? Setiap diri kita ini ada hawa nafsu. Kalahnya hawa nafsu ketika kita berpuasa. Tunduknya. Makanya hikmahnya apa? Dikurung dalam ruangan puasa nafsu ini, baru mengakui Allah sebagai Rabbnya. Ketika kita berpuasa, maka kita bisa mengendalikan daripada hawa nafsu kita. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, sesungguhnya neraka itu tidak jauh. وَلَأَنَّ السَّعْنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Tekan hawa nafsu,
Karena setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang sesuai dengan nafsu. Sholat, subuh ini anak-anaknya ngapain? Tidur. Jadi Allah perintahkan, Rasulullah mencontohkan kita 10 Ramadan terakhir itikaf. Jam 1 kumpul kita, ada yang tadarus Quran, ada yang wirid, ada yang sholawat, ada yang tahajud. Tidak sesuai dengan nafsu. Puasa apa lagi? Tidak sesuai dengan nafsu. Hampir 1 bulan kita tidak makan siang bareng. Sedekah tidak sesuai dengan hawa nafsu. Haji tidak sesuai dengan hawa nafsu. Perempuan menutup aurat secara sempurna, apalagi cuaca panas, tidak sesuai dengan hawa nafsu. Setiap perintah Allah tidak ada yang sesuai dengan nafsu. Yang lakukan kecuali 2 perkara. Yang pertama, kulu wasyarabu wa la tusyriku, makan dan minumlah sesuai dengan nafsu kita. Yang kedua, sesuai dengan hawa nafsu bagi laki-laki. Wa in khiftum an la tuqsitu fil yatama fankihu ma qala lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Nah, ini sesuai dengan nafsu laki-laki. Wahai kaum laki-laki, nikahilah kaum wanita 2, 3 sampai 4 wanita. Sesuai dengan nafsu. Ya toh? Yang lain perintah Allah tidak sesuai dengan hawa nafsu. Maka kata Allah, berpuasalah. Allah latih kita dalam 1 bulan pun untuk berpuasa agar 11 bulan ke depan kita bisa mengendalikan daripada hawa nafsu kita. Karena perjalanan kita masih panjang. Ada 8 alam yang harus kita jalani. Yang pertama, ada alam ruh tadi. Kita pernah hidup di alam ruh. Bapak Ibu pernah nggak melewati 1 jalan terus kayak pernah lewat sini? Pernah ngerasain seperti itu? Atau ketemu orang kayak pernah ketemu orang padahal belum pernah ketemu? Nah, itu sesungguhnya ulama katakan sudah pernah ketemu di alam ruh. Kemudian setelah alam ruh ada alam rahim. Ada kehidupan dalam rahim, cuma kita tidak ingat. Apa kehidupannya? Proses orang bayi dalam rahim tadi berkata kepada Allah, untuk apa tangan saya tak bisa megang? Untuk apa kaki saya tak bisa berjalan? Untuk apa mata saya tak bisa melihat? Maka seorang bayi dalam kandungan dalam rahim tadi berkata hanya butuh 1. Apa yang dibutuhkan? Plasenta. Apa plasenta? Hari-hari. Plasenta itu kalau seorang ibu makan, ada jalur makan ke bayi, Pak. Hanya plasenta. Ya kan, ibu-ibu yang mengandung, ibu-ibu mengandung, siapa ibu mengandung, Bu? Sakit melahirkan, Bu? Kapok nggak, Bu? Enggak, ada yang lain. Nah, plasenta, seorang bayi, kata Allah, kau butuh kaki, engkau butuh tangan, kau butuh mata. Maka alam yang ketiga, alam basyar. Alam yang kelihatan dunia, baru alam yang ketiga ini. Sekarang kita baru menempuh hidup jalan yang ketiga. Kita bertanya kepada Allah, untuk apa tahajud Allah? Untuk apa tarawihnya Allah? Untuk apa baca Quran? Untuk apa berpuasa? Kapan kita tahu semua ini yang kita lakukan? Alam yang keempat, alam kubur. Setelah di alam kubur, oh ini pahala sedekah saya, oh ini pahala puasa saya, oh ini pahala infak, akan tahu, Pak. Setelah itu ada alam mahsyar, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Di pada mahsyar nanti manusia tidak peduli baik orang tua kepada anak-anak, kepada orang tua, kecuali anak yang soleh yang bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Setelah alam mahsyar, alam selanjutnya adalah alam mizan, pertimbangan amal. Setelah pertimbangan amal ada alam syirah, jembatan siratal mustaqim. 500 tahun mendatang, 500 tahun menanjak, 500 tahun menurun, 1500 tahun perjalanan di jembatan syirah. Baru alam yang ke-8, alam pengukuran, surga atau neraka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hari ini kita kumpul di tempat ini, kita suatu saat kumpul juga di surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka gunakan 10 terakhir banyak doa, banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak itikafnya di malam hari. Kita tidak tahu malam yang keberapa, malam Lailatul Qadar. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar pasca Ramadan ada perubahan ibadah dalam kehidupannya. Yang tadinya tidak pernah ke masjid dapat Lailatul Qadar betah ke masjid. Yang tadinya tidak pernah duduk pengajian mingguan bulanan dapat Lailatul Qadar duduk pengajian. Yang tadinya bakhil tidak mau sedekah dapat malam Lailatul Qadar dia suka sedekah. Ada perubahan setelah Ramadan. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Ada benar yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada salah kekurangan silap saya
Dan juga ini jadwal subuh terakhir ya Pak. Ya, insya Allah kita ketemu lagi di tahun depan dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Saya lagi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kul wa antum bil khair ila izin wal faizin wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.